rasanya jadi guru ya, kalau kalau orang yang benar-benar dari ilmu pendidikan dulunya ya pasti senang banget. Saya juga senangnya sih, tapi dari saya masih suka apa ya, itu tadi masih suka memberontak gitu hati ini. Kenapa sih harus ngajar gitu? Jadi senang, tapi masih ada nggak senangnya sedikit lagi, nggak tahu sampai kapan ini. Senang apa dibilang senang, tapi gimana, bingung saya jelasinnya ya. Antara senang dan nggak senang dicampur ya sekarang ini. Tapi saya itu tadi masih suka memberontak dalam hati gitu. Kenapa mesti saya? Kenapa nggak adik saya gitu? Adik saya yang justru bukan dari yang bukan justru adik saya yang pendidikan malah sekarang nggak kepake, malah dia jadi di Kementerian Sosial. Pak Soleh itu dulu adalah guru dari NDPK dari Depag, yang memang SK-nya ditempatkan di SLB Sejahtera. Sudah 6 tahun dari mulai golongan S1, golongan 3A, dan sekarang sudah golongan 3B, yang rencananya dari sekolah akan mengajukan kembali ke golongan 3C. Hanya ada beberapa kendala kalau untuk Pak Soleh. Kalau dari segi pembelajaran ke anak itu cukup bagus, dari segi disiplin waktu juga bagus. Hanya kendalanya itu dalam pengajuan kenaikan tingkat untuk dari braille ke tulis awas ya, tulisan awas. Jadi ya kami otomatis secara kebersamaan membantu dia untuk pengajuan kenaikan tingkatnya itu. Saya sih orangnya nggak punya kesibukan yang padat ya. Jadi pokoknya kalau udah di rumah, mungkin kalau udah sampai rumah ya istilahnya tidur dulu sebentar. Kalau udah mandi sore gitu, kalau udah sholat asar tidur dulu sebentar. Terus ya nyiapin materi buat besok. Ya kalau kemarin bikin soal buat ujian hari ini sampai nanti Sabtu gitu. Selain itu kalau udah nggak ada pelajaran, kalau udah hampir selesai tahun ajaran, udah hampir selesai semester ya nggak ada kerjaan di rumah juga. Kalau udah pulang sore mah udah paling ya radio, bosan radio ke TV sampai malam gitu aja. Paling kalau lagi punya pulsa ya buka internet apa kayak cari apa kayak gitu. Downloadan saya banyak di rumah. Ya macam-macam, dari mulai tentang perbandingan agama, dari mulai agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, sampai artikel-artikel yang lain tentang sejarah negara, sejarah bangsa-bangsa di dunia, tentang sejarah Indonesia, banyak dah pokoknya. Nah, kalau buat materi, jadi semenjak awal tahun ajaran, misalkan kayak kemarin, saya tahun ajaran ini ngajar kelas 4. Begitu awal tahun ajaran tuh saya udah mempersiapkan banyak download dari internet gitu, materi-materi yang akan saya ajarkan, itu agama, PKN, bahasa Indonesia, IPS, bahasa Sunda. Pokoknya ada 8 pelajaran kecuali matematika sama olahraga sama OM. Jadi kalau yang hasil downloadan kan PDF ya. PDF nanti dirubah ke Word dulu. Terus karena itu kan komputer ada suara gitu. Pakai software JAWS. Terus nanti saya dengerin, ntar saya salin ke braille, saya tulis ke kertas gitu.
Alhamdulillah Pak Soleh mau bekerja sama dengan kita dengan memberikan tausiah berdasarkan kemampuan yang Pak Soleh miliki. Alhamdulillah kita bersyukur banget punya teman sebagai teman di sekolah dengan kondisi sedemikian. Pak Soleh mau untuk memberikan tausiah kepada kita di sekolah, juga kepada anak-anak, walaupun dengan kemampuan beliau. Tetapi ya kita juga harus bersyukur lebih banyak ya, barangkali kita juga yang umum belum tentu berani untuk menyampaikan tausiah. Kalau Pak Soleh alhamdulillah sudah cukup berani untuk menyampaikan tausiah di depan anak-anak dan juga rekan-rekan guru serta orang tua. Kalau sesama teman sih saya pergaulan biasa ya. Yang murid-muridnya ya bermacam-macam kelainan, ada yang tunarungu, tunagrahita ya. Alhamdulillah di sini tunanetranya masih ada biarpun sedikit gitu. Jadi saya masih bisa ngajar. Kalau yang selain tunanetra kan nggak akan bisa. Saya naik angkot 2 kali naik angkot saya dari rumah sekolah ke rumah, 2 kali angkot. Kalau guru tuh semua jam 2. Iya, saya kalau berangkat itu ya antara setengah 7-an lah kira-kira. Ya jadi intinya mah saya kalau bangun tuh kalau pagi alhamdulillah jarang, kalau sampai kesiangan mah bangun pagi itu tetap subuh gitu. Biarpun ngantor nggak ngantor, bangun tetap alhamdulillah pagi terus gitu. Jadi biarpun rumah jauh ya nggak ada alasan lah gitu. Nggak ada alasan jauh, daerah jauh itu enggak. Alhamdulillah yang penting kita bisa ngatur waktunya aja. Orangnya baik, terus kalau ngajar tuh gampang dipahami. Kalau habis belajar gitu atau pas istirahat suka curhat ke dia banyak hal. Untuk kegiatan kerja, berangkat dari rumah dia bisa berjalan, bisa beraktivitas sendiri, tidak dibantu oleh yang lain. Hanya mengurus kegiatan dengan Departemen Agama, untuk penggajian masih dibantu oleh orang tuanya, itu saja. Jadi kami dari pihak sekolah berusaha untuk memfasilitasi dia lebih baik, lebih mandiri lagi. Bagus, cukup bagus ya, dari disiplin juga cukup bagus. Hanya ya memang kan dari pihak tunanetra masing-masing punya karakter ya, karakter ada yang terbuka, ada yang tertutup, tapi kami dari pihak sekolah berusaha untuk mendukung dia dari semua kegiatan, itu aja. Dan dengan anak cukup proaktif, pembelajaran tadi bisa dilihat dari kegiatan ujian juga dia aktif memberikan soal-soal. Dan untuk kegiatan aktif olahraga memang kami masih mengusahakan agar dia lebih aktif kegiatan motoriknya supaya dia dari mobilitas lebih bagus.